Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang memprogram mata kuliah metodologi penelitian dan analisis data kuantitatif ini, sayang sekali ternyata sudah tiba waktunya bagi kita untuk melaksanakan UAS dan tidak sampai melakukan perkuliahan tatap muka, padahal materi-materi ini penting buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan meskipun tanpa melakukan tatap muka, perkuliahan ini tetap bisa berjalan dan teman-teman mahasiswa bisa mempelajari materi-materi yang ada di mata kuliah ini. Langsung saja untuk ketentuan tugas UAS take home ini, mata kuliah metodologi penelitian dan analisis data kuantitatif ini, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan judul penelitian seputar pendidikan bahasa Arab. Jadi judul penelitiannya adalah penelitian kuantitatif seputar pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, judul bisa berdasarkan ijtihad sendiri, hasil usaha sendiri, bikin judul sendiri, itu lebih baik dengan mempelajari materi-materi yang sudah kita bahas di e-learningnya tentang cara membuat judul, atau melalui konsultasi kepada orang lain dan atau cari di internet, ya bebas terserah ya. Jadi siapkan judulnya, kemudian isilah lembar jawaban yang di-share di e-learning dengan mempelajari file materi yang pernah di-share di awal materi. Ya, jadi lembar jawaban itu nanti diisi dengan cara mempelajari. Silakan dipelajari lagi file materi yang pernah di-share di awal materi itu. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas UAS ini adalah hari Kamis. Masih ada beberapa hari lagi batas akhirnya sampai tanggal 4 Februari 2021. Kemudian nilai tambahan bisa didapat dengan cara subscribe channel ini. Jika sudah melakukan subscribe, komen di video ini dengan menyebutkan nama lengkap dan identitas kelas. Jadi kalau misalnya nanti sudah selesai dan ingin mendapatkan nilai tambahan, silahkan subscribe channel ini gitu. Oh ya, untuk pengumpulan tugas ini nanti silahkan di upload di link ya. Saya lupa di sini. Jadi lembar jawabannya itu nanti akan diambil di e-learning dan akan di-upload ulang di link pengumpulan tugas sebagaimana biasa yang saya share di e-learning. Jadi nanti lembar jawabannya akan seperti ini tampilannya. Ada nama, nanti teman-teman tuliskan nama dan kelas ya, nama, prodi dan kelasnya tulis di sini. Kemudian tulis judul penelitiannya di sini yang sebagaimana di perintah awal tadi itu, untuk menyiapkan judul penelitian seputar pendidikan bahasa Arab. Tulis judulnya di sini, kemudian tentukan variabel penelitiannya di sini. Tulis di sini, nanti teman-teman bisa diketik nanti atau ditulis manual, di print dulu, nanti ditulis manual, nanti difoto dan diupload. Kemudian jenis penelitian berdasarkan karakteristik variabelnya, apakah termasuk survei atau termasuk eksperimen ya. Jadi survei atau eksperimen itu perbedaannya, kalau survei itu variabel X dan variabel Y atau salah satu keduanya itu sebenarnya sudah ada, hanya ingin pembuktian saja. Sedangkan eksperimen itu apabila teman-teman menguji coba atau mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada di tempat penelitian, kemudian diadakan dan ingin melihat apakah itu ada pengaruh, ada hubungan, atau ada keefektifan terhadap variabel Y, seperti itu kalau eksperimen. Selain itu berarti pilih yang survei. Kemudian jenis data, silahkan dilihat variabel X dan variabel Y-nya itu jenis datanya apa.
variabel X itu jenis datanya apa ordinal, nominal, interval atau rasio. Nanti bisa dilihat di materinya lagi. Gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini untuk mendapatkan variabel X atau variabel Y. Kembali kepada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk mendapatkan data variabel X ini dengan cara apa? Tes tulis, tes lisan. Misalnya untuk mengetahui kemampuan mengaji atau membaca kitab kuning. Kalau membaca kitab kuning variabelnya adalah menggunakan tes lisan. Jadi jangan tes tulis kalau misalnya kemampuan membaca kitab kuning. Jadi nanti metode pengumpulan datanya untuk contoh kasus yang seperti itu dengan menggunakan tes lisan, yaitu tes membaca kitab kuning. Kemudian rumusan masalah dengan cara judul ini di copy di sini di rumusan masalah A dengan cara nanti menambah adakah, kata adakah ya. Adakah titik. Jadi sebagaimana yang jujur. Jadi ini judulnya dipaste di sini, kemudian ditambah dengan adakah dan ditambah dengan tanda tanya. Misalnya adakah pengaruh apa terhadap apa. Judulnya pengaruh A terhadap B misalnya. Nanti ditambah pengaruh, adakah pengaruh A terhadap B, kemudian ditambah dengan tanda tanya. Yang kedua, di sini ditambah kata yang B, ditambah kata seberapa besar. Kalau misalnya judulnya adalah pengaruh, nanti di kata depannya adalah seberapa besar pengaruh itu nanti di judul, di rumusan masalahnya itu. Nanti ditambah dengan tanda tanya. Kalau misalnya judulnya diawali oleh kata-kata hubungan apa dengan apa misalnya, maka seberapa erat ditambah dengan seberapa erat. Hubungan apa dengan apa misalnya, hubungan A dengan B. Dikasih tanda tanya. Kemudian hipotesis ini dari judul tadi itu sama dengan yang rumusan, mirip-mirip dengan yang rumusan masalah. Judulnya ditulis di sini, paste di sini, kemudian ditambah dengan kata ada. Kemudian yang hipotesis nihil, hak nol, ini ditambah dengan kata-kata tidak ada. Jadi misalnya pengaruh A terhadap B misalnya. Ada pengaruh A terhadap B. Kemudian yang kedua di sini tidak ada pengaruh A terhadap B, gitu nanti. Kemudian jenis penelitian berdasarkan hipotesisnya. Kalau eksperimen ini maka nanti otomatis yang komparatif. Kalau yang survei antara asosiatif korelatif atau asosiatif kausal sebab akibat, simetris atau resiprokal timbal balik. Seperti itu. Kebanyakan yang asosiatif kausal sebab akibat atau simetris ini yang banyak. Kalau misalnya nanti di pilihan surveinya, di pilihan jenis penelitiannya itu survei. Kalau eksperimen, pilihannya adalah eksperimen, menguji coba sesuatu yang baru, maka itu otomatis komparatif di sini, jenis penelitian berdasarkan hipotesisnya. Kemudian untuk teknik analisis, ini teman-teman membuka lembaran-lembaran terakhir, 3 lembar terakhir yang seperti ini nanti ada skema kayak gini ya. Silahkan kalau korelasional maka membuka yang skema yang korelasional. Di situ ada di lembar terakhir ini korelasional ini. Jadi menggunakan teknik analisis apa? Judul penelitian di atas. Misalnya di sini ada pertanyaan. Are the data at least interval? Apakah datanya interval? Nah, nanti dilihat di lembar jawabannya itu. Di lembar jawaban atas, apakah datanya, jenis datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kalau di sini jawabannya teman-teman adalah interval, maka nanti jawaban di sini adalah yes. Kalau datanya interval, yes. Kemudian kalau misalnya ke sini, ini ada pertanyaan lagi, apakah populasinya berdistribusi normal? Jawab aja yes. Nah, kalau misalnya ke sini, ya, maka nanti teknik analisis yang ditulis adalah Pearson Product Movement. Jadi ada petunjuk di sini, gunakanlah use Pearson Product Movement. Gunakanlah Pearson Product Movement. Maka nanti ditulis di sini Pearson Product Movement di teknik analisis yang digunakan. Kalau misalnya tidak demikian, kalau misalnya datanya tidak interval, maka ada pertanyaan di sini, are the variables influence or be influenced? Apakah variabelnya mempengaruhi atau dipengaruhi?
Nah, kalau misalnya judulnya pengaruh, maka berarti iya. Yes. Ada perintah use, gunakanlah Summers D. Gunakanlah teknik analisis Summers D. Tulis nanti di sini Summers D. Nah, di sini. Ini untuk yang korelasional. Kalau yang komparasional, misalnya nanti di penelitiannya itu merupakan penelitian eksperimen, maka menggunakan salah satu di antara kedua, apakah parametrik atau non parametrik gitu ya. Jadi pertanyaan yang ini yang pertama pakai non parametrik dulu. Nanti ada pertanyaannya, kira-kira judul di atas itu menggunakan teknik analisis apa digunakanlah ini. Are the data at least interval? Apakah datanya interval? Kalau datanya tidak interval, no. Maka di sini dianjurkan untuk use a non-parametric test. Kalau misalnya datanya tidak interval, otomatis langsung diarahkan ke non-parametrik yang sebelahnya ya. Yang komparasional, non-parametrik ada di lembar kedua terakhir, ya, kedua dari terakhir dari yang saya share itu. Jadi ada pertanyaan di sini, are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Silahkan cek di YouTube saya, itu ada apakah independen, apakah dependent itu ya. Jadi seperti itu. Are the sample independent? Apakah independen? Independen itu artinya ada dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Nah, kalau misalnya sampelnya independen, maka disuruh menggunakan use Mann-Whitney U-test. Gunakanlah teknik analisis Mann-Whitney U-test. Kalau misalnya tidak independen, sampelnya berpasangan, satu kelompok, tapi diberi perlakuan berbeda, maka di situ ada tulisan no. Kemudian ada pertanyaan lagi, are the data at least interval? Apakah datanya interval? Kalau iya, maka gunakan Wilcoxon sign rank test. Kalau misalnya tidak interval, maka no. Maka diperintahkan use, gunakanlah sign test, uji tanda sign test, berarti menggunakan teknik analisis sign test di sini. Gitu. Demikian, kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silahkan menghubungi ketua kelas dan ketua kelas nanti akan menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.